Martin tahu langsung apa itu Mekka dan bagaimana orang-orang di dalamnya. Mungkin ada yang baik-baik, tapi juga mungkin ada yang tidak baik. Mungkin satu persatu akan diurai oleh Martin. Tapi kalau Martin disuruh masuk ke kehidupan sekarang, nulis Marsina, nulis Munir, saya akan ketawa. Itu bukan ruangan Martin gitu ya. Biarlah dia membongkar semua hal yang terjadi waktu itu. Masalah kegunaannya, sejarah yang akan menentukan, bukan kita. Sejarah yang menentukan. Bahwa kemarin ada IPT di mana diharapkan Jokowi bisa bersikap. Saya melihat Jokowi ini apalagi kesini ya makin amburadul kan, bahwa kemungkinan waktu itu diberi ruang karena upaya merangkul Cina untuk berbagai hal gitu kan, masuk yang besar adalah IKN. Nah, di dalam perjalanan tentunya Cina sendiri punya dinamikanya sendiri. Kita nggak bisa mengatur Cina harus tetap teguh dengan ekonomi politiknya, strategi globalnya, lain-lain, yang akhirnya impaknya dirasakan di dalam perjalanan akhir dari Jokowi atau penggantinya Jokowi, Prabowo. Itu relasi yang dibayangkan oleh awal berrelasi dengan Cina itu tidak terjadi. Ada tatapan tadi dari istrinya terhadap sang suami yang ada kemiripan dengan bapaknya. Bapaknya tadi yang mengalami sebagai barisan tani dari BPI, lalu kemudian memperjuangkan agraria, revolusi agraria, waktu itu memperjuangkan tanah, lalu kemudian menghadapi tentara. Pertanyaan saya, tanggapan ini saya lontarkan karena dapat masukan dari narasumber ini juga gitu. Terutama pada Mbak Misha tadi di dalam pemaparan tentang cerpen keempat mengenai tukang urut di tepi danau. Di situ sepertinya Mbak terlalu cepat mengambil kesimpulan mengenai bahwa dengan adanya tukang urut yang beroperasi secara gratis, sehingga di situ mendapatkan imbas tukang makanan menjadi laris. Bagi saya itu sebenarnya harus disimpulan karena hierarki atau kronologisnya tempat itu kan tidak disebutkan. Pasti ada danau dulu, tukang urut dulu atau pedagang. Malah menurut saya, maaf dengan tokoh Pak Martin, bisa jadi Pak Martin dengan kebaikan, memang dengan tujuan baik. Saya kelahiran 93 ya, saya tidak tahu soal peristiwa 65 ketika di Bangku SD. Sama seperti Mas Agi bahwa dari SD 99 sampai yang atas ya 2010, saya tidak tahu sama sekali gitu kan soal isu apa yang terjadi di sekitar 65 dan kekerasan setelahnya gitu kan. Untuk kesempatan ini, dan ini adalah saat pertama kali saya hadir dalam komunitas di sini yang saya merasa sangat menyenangkan dan banyak sekali hal yang saya bisa pelajari dari diskusi tadi. Saya Nino datang ke sini karena kebaikan hati Mas Imam. Entah dengan ada angin apa dia kirim pada saya dan saya sangat tertarik. Sedikit kesasar apa sampai juga akhirnya. Sebetulnya sangat banyak yang menarik saya, tetapi ya tentu saya tidak akan pidato banyak-banyak. Satu dua hal yang saya ingin katakan, misalnya, pertama, tadi dikatakan tadi, maaf saya belum kenal namanya Mas siapa ya, udah dibilang tapi ini pintuain loh. Adi. Dikatakan bahwa di dalam ada sastra dan di luar jendela ada sejarah. Sebetulnya bahwa benar dengan keberadaan tukang urut itu mengundang para penjual makanan untuk datang karena saking ramainya, gitu. Kronologisnya memang ada dulu. Belum ada dulu. Jadi
tepi danau itu kosong semula, terus dia muncul mengurut dan pasiennya banyak sekali. Mampirlah orang-orang menjajakan makanan di situ akhirnya. Kronologisnya emang gitu ya. Iya, Dulu. iya betul Pak. Nah kemudian saya mau menyambung Mas Faisal. Mas Faisal, saya senang sekali dengan apa yang kamu sampaikan karena kamu punya perhatian bahwa ini bisa kamu bawa di tongkronganmu, mengobrolkannya bersama keluarga kecil dan keluarga besar. Dan saya ingin menanggapi soal kemenangan gitu. Saya ingin memvalidasi bahwa kemenangan Pak Martin Aleida benar ketika dia sudah menulis kata-kata membasuh luka maupun juga ini. Hanya maksud saya rasa kekalahan itu muncul dari tokohnya, dari apa yang dia tulis. Jadi saya sementara membicarakan tokohnya, bukan Pak Martinnya begitu. Jadi tokoh-tokoh di sana itu mengalami sejumlah kerapuhan karena dia mengalami satu peristiwa yang terjadi secara terstruktur sehingga membuat keputusan-keputusannya pun juga itu sangat dilatar belakangi terhadap apa yang dia alami kemarin. Begitu. Maksudku kehilangan keluarga negaraan itu sesuatu yang mungkin tidak bisa pernah kita bayangkan. Saya kira kurang tepat. Jadi ketika Michelle mengatakan saya tidak ikut menulis metode berkarya Lekra. Memang saya enggak. Saya mulai menulis itu di kelas 2 SMA. Saya tidak tahu sampai pun ke Jakarta tinggi mutu ideologi tradisi yang baik dengan kekinian yang revolusioner. Saya tahu, tapi dia tidak menjadi kemampuan saya. So ada yang intuitif dari dalam yang mungkin membuat saya menjadi sama dalam tujuan tadi. Tapi kalau menulis misalnya orang teringat dengan pedoman penulisan tinggi mutu ideologi, tinggi mutu artistik, politik atau 85. Gak mungkin orang melakukan itu, membuat tulisan atau cerita pendek atau puisi yang baik. Saya yakin semua itu karena intuisi, sehingga kepengurusan Lekra itu memformulasi apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang bermain. Kita tidak pernah menulis cerita pendek, misalnya, oh ini mesti ada melalui proses tertentu, misalnya mungkin ada satu yang bisa saya pegang, yaitu turun ke bawah. Tapi yang turun ke bawah saya itu adalah saya turun pada sejarah yang saya lalui. Bukan tidur. Ya pernah saya dalam program turun ke bawah, saya Sukabumi. Itu pernah saya tidur di sana, bekerja di sana, makan bersama mereka selama seminggu. Mail Hamid, orang ini hebat ya, dia menulis bagus, dia menulis yang sangat bagus. Jadi dia duduk di depan saya, di kursinya lebih dekat daripada Salah. Terus dia tunjukkan kepada saya, dokter lihat dulu. Jadi itu ada puisi yang sebenarnya dimuat. Tetapi yang namanya yang ini kan tukang bual ya, ada yang mendengar dia dari kalau dia hanya bicara, dia menulis. Pokoknya dia tidak menulis membuat anda terpesona. Itu sebenarnya nggak ada. Makanya minta dia menulis. Dia pernah memberikan wawancara bahwa ada puisi dari petinggi mengirimkan puisi. Dia tunjuk, coba kau lihat dulu ini, yang memang puisinya nggak baik, tetapi tidak benar, itu tidak dimuat. Bagaimana mungkin Ahmad Dhani adalah anggota staf redaksi Harian Raya Minggu bisa menolak puisi yang sudah dikirimkan oleh Herman Naor yang adalah Kepala Departemen Kebudayaan CCPKI. James tidak ini orang Amerika, dia sarjana
dari American University di Washington. Di situ dia jadi General Steel mengutip di rekamannya, tiba-tiba ada surat di bawah pintu dia yang meminta dia datang. Pada suatu ketika, karena dia udah tahu ini pasti siapa Martin ini, namanya teman kampung ya pasti ya ada nilainya. Nah, satu ketika ada pertemuan di belakang, di Garuda ini juga. Ada Wi Haijun di depan. Wi Haijun ini adalah salah seorang pengurus Reklam Pusat, dia anggota parlemen. Terus ada lagi siapa gitu ya, bisa sesuatu. Amarjan tahu kalau saya datang ke kamu. Itu dia datang. Dia panggil nama kampung saya. Aku tahu kamu yang membawa surat itu. Tapi kau lihat, Amerika itu kan jadi dia tahu yang membawa surat itu adalah saya, karena saya yang bawa kok. Oh, Gunawan bilang, Martin, mau dia kemari. Padahal saya sudah bukakan, ketika buku itu dikosongkan, ada beberapa redaksi Tempo untuk menulis bagaimana buruh dikosongkan. Dan dalam keadaan bagaimana dia akan ditinggalkan. Saya pikir ya, ada orang, dia menulis yang baik, kita bisa minta dia menulis. Dia menulis, dan bagus. Nah, pemimpin redaksi Tempo ini bilang, nanti bisa nggak? Mau nggak dia kemana? Ya saya bilang, Mas, kita ini ya satu kampung dan semua ini tukang jual di sana. Jadi kalau ada surat, sulit, Mas tulis. Lalu minta yang menulis ini adalah Susanto Pujomartono yang sementara tahu dia menjadi duta besar Indonesia untuk Uni Soviet. Nah, satu menulis. Saya bawa surat itu ke tempat dia menginap di Pujompongan. Dan surat, dan dia seperti saya bilang kepada Gunawan, dia ini orangnya tinggi sebenarnya. Jadi pokoknya dia jual mahal. Jadi di situ ya, di harian raya itu saya tidak mengatakan yang jelas, tapi ada hal-hal yang dinamis gitu. Tidak seperti yang dilihat orang apa namanya tukang tinju, sebetulnya tidak. Jadi ada di situ namanya Anwar Dharma, dia wartawan harian khusus meliput bukan. Dia kepalanya botak. Jadi kalau saya masuk ke rumah redaksi, dia satu ketika dia Bung, tahu nggak? Lenin itu dulu namanya adalah Anwar. Jadi Anwar Dharma dia bisa bercanda seperti itu, dan banyak orang yang bisa bercanda, terutama yang buat karikatur tiap akhir pekan. Itu namanya Nugroho. Itulah yang eksis menjadi tokoh utama saya dalam cerita pendek Kebaya Merah. Nah, kadang-kadang ya aneh ya, tiba-tiba ada orang yang kepingin jadi penyair atau menjadi wartawan, dia kirim puisi dan tulisan dia dengan cap komite seksi PKI di mana, itu ada. Nah, kembali lagi saya ingin memberi dia input baru untuk Bambang Pujono. Dia tidak menyebutkan 2 Oktober itu ada hari raya terbit. Nah, hari raya itu pada 2 Oktober terbit. Dia 2 Oktober, kenapa bisa terbit? Jadi redaktur buruh namanya Wahyudi, dia sampai menurut dia pada satu malam, pada malam tanggal 30 kalau nggak salah, malam tanggal 1 barangkali, adalah 3 tentara yang hanya pakai jaket hijau, tidak kelihatan pangkatnya, datang ke redaksi itu
malam karena mereka tahu deadline hari yang raya itu jam 12 malam. Tentara ini diterima oleh Wahyudi dan pemimpin redaksi ikut yang raya. Mungkin banyak kawan-kawan dan teman-teman yang tidak tahu dulu itu ada koran namanya Budaya Rakyat. Ini koran ini adalah hasil dari sebetulnya itu internal konflik ya. Jadi dia lahir dari konferensi sastra dan seni revolusioner. Muncullah koran. Dia tidak memanggil menyapa Ayub sebagai bung, tetapi dia katakan, kau, karena kau mau menyelamatkan orang-orang lepra dari kejahatan tentara, kau katakan begitu. TKI dan lepra sama. Itu dikatakan pikiran itu tertulis dan dimanfaatkan dengan cemerlang oleh Ayub sendiri. Dia menulis bahwa Lekra dan PKI itu sama sebagai headline kedua dari Republika. Jadi PKI, Lekra dan PKI sama dengan mengutip Basuki Cahayapurnama, tetapi tidak merujuk kepada apa yang dia katakan oleh Ayub. Ini yang menurut saya ya jurnalistik maknyai menurut saya. Kan katanya kabar bursa itu sih dikutip dong yang mengatakan A atau itu ya. Kembali lagi tadi ya soal sebagai Lekra ya. Terus terang saya tidak itu tidak menjadi pedoman. Misalnya begini yang saya katakan, mula-mula saya menulis cerita pendek itu adalah ketika di Sungai Asahan itu di pinggir rumah kami, bapak saya yang saudagar itu, jadi orang yang bekerja di pabrik kapal di seberang, mereka itu kalau mau menyeberang dijemput oleh yang punya pabrik buruh ini, itu dengan berteriak. Jadi menurut saya ini hal yang menarik. Nah, itu yang membuat saya mulai memberikan. Saya nggak ngerti apakah itu empati atau saya merasa tersentuh dengan kegigihan mereka untuk mencintai kerja. Dia teriakin gitu. Itu saya tulis. Dan kemarin lagi saya ulangi kepada beberapa jawab pertemuan. Saya menulis cerita pendek itu mulai dari kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA. Tahun 61 saya mengirim cerita pendek itu. Sekali lagi saya katakan kepada dua koran yang menurut saya koran satu-satunya di dunia ini yang membuat cerita pendek tiap hari. Tiap hari. Satu, Indonesia Baru di Medan. Saya mengirim cerita pendek ke sana. Lalu Balai Binomedia Indonesia. Saya juga mengirim cerita pendek ke Harian Raya karena di kota kecil saya itu ada saya kira itu namanya komite seksi PKI dan itu sekalian menjadi semacam agen Harian Raya. Nah, kalau untuk mencek cerita ilmuwan atau tidak, saya tinggal mampir gitu dan kantor CSPKI itu tidak jauh dari masjid gitu. Jadi kalau kita pulang dari sholat Jumat kita bisa mampir gitu lihat. Nah, kalau misalnya cerita pendek itu panjang, dulu tidak ada batasan misalnya 10.000 karakter without spaces, nah itu nggak ada. Apa saja boleh cerita dan harus dibuka dan ditutup dengan baik oleh tidak ada yang namanya redaktur apa ini leburkan Haiti. Si wartawan ini menulis paragraf yang menurut saya sastrawi. Kenapa? Dia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi saya sebagai penulis, saya betul-betul tergerak dengan pilihan kata dia. Dia mengatakan begini, semua rumah hancur, hanyut. Papadok sendiri, artinya ini penguasa Papadok ini yang berkuasa di Haiti waktu itu. Papadok sendiri tidak tahu malam ini dia akan tidur di mana. Menurut saya itu luar biasa. Dari mana dia tahu bahwa Papadok tidak bisa tidur karena istana dia itu hancur? Buat saya itu sasar.
Jadi sastra atau bukan itu, dia jurnalistik juga bisa. Tapi yang diklaim sebagai sastra misalnya, ada juga menulis sebagai mengenai eksilnya, yang menurut saya tidak sastra, walaupun itu korban yang dia tulis. Karena pilihan kata dan cara dia bercerita tidak memperkaya batin saya, tidak menggerakkan jiwa saya. Ini bukan sastra. Jadi sastra atau bukan itu sangat subjektif menurut saya. Ada bantahan barangkali, ada yang sesuatu yang akan memperkaya saya, siap. Kalau tidak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kami menyediakan makan malam, tapi sebelum makan malam kita akan foto bersama.